Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Maguna serta teman-teman yang sedang berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ageng Trisni Haryanti selaku moderator pada kelompok kali ini. Dan anggota saya yang terdiri dari Eva Yuliana Safitri, Aisyah Nurhak, dan Vivi Safitri. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Kami akan menampilkan sebuah presentasi yang telah kami buat dengan judul Struktur Karya Ilmiah. Besar harapan dari saya dan kelompok saya untuk teman-teman semuanya menyimak dan berdiskusi di akhir pertemuan nanti. Jika ada yang ingin bertanya, akan kami buka sesi tanya jawab. Jika presentasi telah selesai, kami sampaikan. Struktur karya ilmiah. Ada beberapa struktur karya ilmiah. Yang pertama adalah judul, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada isi dan pembahasan, yang keempat ada hasil, yang kelima ada diskusi, dan yang terakhir ada abstrak. Yang pertama, judul. Dalam menulis judul tentunya memiliki panduan. Nah, panduannya itu ada beberapa. Yang pertama, memilih kata kunci sesuai dengan urgensinya. Yang kedua, susun kata berdasarkan kata kunci urgensinya dan tingkat urgensinya. Yang ketiga, jangan terlalu panjang atau bertele-tele. Yang keenam, judul memberikan gambaran mengenai isi yang akan dibahas di karya ilmiah tersebut. Yang kelima, edit judul agar sesuai dengan tujuan akhir dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari adanya judul tersebut? Nah, yang pertama itu memudahkan kita atau siapapun mencari referensi. Karena ketika kita sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, kita pasti membutuhkan banyak referensi. Nah, jalan satu-satunya untuk mempermudah kita mencari referensi tersebut dengan mengutip atau mencantumkan judul kita, supaya data yang dicari itu sesuai dengan judul yang ingin kita bahas. Pendahuluan 1 berisikan tentang fungsi. Apa sih fungsi dari karya ilmiah tersebut? Fungsinya yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa karya tersebut telah dipikirkan dengan baik dan pada saat yang sama mengorientasikan pemikiran pembaca agar sejalan dengan penulis. Cakupan-cakupannya berisikan apa saja sih? 1. Menjelaskan tentang cakupan kajian tersebut. 2. Jelaskan permasalahan kajian. 3. Menyatakan tujuan kajian. 4. Mengidentifikasi pembaruan kajian. 5. Menyatakan pertanyaan-pertanyaan seputar kajian tersebut. Keenam, menuliskan konteks kajian. Ketujuh, jelaskan secara singkat teori yang digunakan apa saja. 8. Menyajikan hipotesis kajian tersebut. Pendahuluan kedua berisikan tentang hipotesis. Hipotesis sendiri memiliki arti sebuah jawaban atas masalah yang masih bersifat praduga yang harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis sebagai inti dari pendahuluan. Yang kedua, hipotesis memiliki dukungan penting secara logis dan ilmiah. Apa sih manfaat dari hipotesis ini? Pembaca mudah memahami informasi sejalan dengan tujuan penulis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari dan metode pada pembahasan struktur karya ilmiah. Jadi dalam struktur karya ilmiah itu kita memiliki materi dan metode dengan fungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan yang sudah dilakukan si penulis sehingga si penulis mampu mereplikasikan ke dalam kajian atau karya tulis dengan informasi-informasi yang sudah didapatkan. Nah, dari fungsi tersebut pun memiliki beberapa panduan, diantaranya yang pertama, si penulis harus membagi bagian-bagian terpenting menjadi
judul. Nah, yang kedua, si penulis harus menjelaskan langkah-langkah kerja ilmiah secara bernas. Yang ketiga, si penulis harus memaparkan dengan jelas ketika yang dia temukan itu sesuatu hal yang baru. Nah, yang keempat, si penulis boleh menggunakan informasi primer. Dan yang kelima, jika informasi primer itu sulit diakses, si penulis boleh mengakses informasi terbaru. Dan yang keenam itu validasi untuk suatu hal yang baru ditaruh atau diletakkan pada hasil satu. Sekarang kita masuk nih ke dalam penjelasan hasil. Nah, hasil sendiri pun memiliki fungsi atau kejelasan sebagai hasil kajian dari semua hasil dan tidak ada hasil lainnya. Nah, dari hasil sendiri pun memiliki 3 tujuan nih. Yang pertama, bagian di mana si pembaca menemukan hasil yang telah disajikan oleh si penulis. Yang kedua, harus disajikan secara jelas tanpa adanya komentar dari si penulis. Nah, yang ketiga, harus menjaga keobjektifannya berdasarkan hipotesis. Aturan dasar terbagi menjadi 3. Pertama, hasil mengandung teks dan tabel atau gambar. Penulis wajib mendeskripsikan hasil, bukan hanya angka. Kedua, teks dan tabel gambar pada bagian hasil harus berdiri sendiri. Ketiga, hasil yang disajikan di tabel atau di gambar tidak boleh diulang kata demi kata, tidak boleh menyajikan hasil yang sama dengan tabel dan gambar. Diskusi 1. Fungsi bagian untuk menampilkan pemikiran dan si penulis agar pembaca memperoleh pengetahuan mengenai kualitas penulis. Prinsip penyusunan diskusi terbagi menjadi 3. Pertama, penulis membahas hasil kajiannya, bukan penulis lain. 2. Semua literatur bertujuan mendukung argumen penulis mengenai kajiannya. Ketiga, setiap argumen yang harus membentuk simpulan. Kategori diskusi berisikan 1. Argumen tersebut relevan dengan hipotesis asli sehingga penulis dapat membuat pernyataan menerima atau menolak. Kedua, argumen tersebut relevan dengan hipotesis asli namun kurang jelas. Ketiga, argumen tersebut berdasar kajian penulis dan tidak relevan dengan hipotesis asli, namun penulis menganggap menarik dan layak dimasukkan. Keempat, argumen tersebut berdasar kajian penulis dan tidak relevan dengan hipotesis asli dan tidak menarik. Abstrak. Jadi, abstrak tersendiri pun memiliki fungsi diantaranya sebagai bagian ringkasan yang menggambarkan karya ilmiah menjadi bagian-bagian terpenting. Nah, abstrak juga memiliki prinsip. Ada 3 prinsip, diantaranya yang pertama, diintisarikan dari keseluruhan teks, dan yang kedua, abstrak itu selalu muncul bersamaan dengan judul, dan yang ketiga, harus mendeskripsikan 4 komponen. Nah, 4 komponen ini diantaranya yang pertama itu ada kenapa, yang kedua ada bagaimana, yang ketiga itu ada apa saja yang ditemukan pertama kali, dan yang terakhir itu ada apa saja simpulan dari kajian atau karya ilmiah tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak presentasi yang telah kita buat. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Jika ada yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk bertanya. Jangan lupa disimak dulu materinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.